Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-17 dan 18 dari surah An-Nisa, yaitu tentang taubat yang diterima oleh Allah dan taubat yang ditolak oleh Allah. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat dari orang-orang yang apabila mereka melakukan kesalahan, kejahatan atau kemaksiatan, mereka segera bertaubat setelah itu. Sebelum kematian datang kepada mereka, mereka sungguh-sungguh bertaubat, menyesali diri, kemudian tidak mau mengulanginya kembali. Kemudian mereka menebus dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Ada pula orang-orang yang tidak diterima taubat mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang baru bertaubat ketika nyawa sudah hampir lepas dari badan, ketika ruh hampir tercabut dari jasad. Ketika itu baru bertaubat, maka taubat ketika itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang mati dalam kekufuran, maka mereka pun juga tidak akan diterima taubat mereka karena mereka mati di dalam kekufuran. Mereka itu apabila mati di dalam kekufuran atau tidak diterima taubat mereka, maka mereka itu akan menjalani azab yang pedih, karena mereka adalah orang-orang yang gagal dalam menjalani hidup di dunia. Maka balasan bagi mereka yang gagal dalam ujian hidup adalah azab dan siksaan. Nah, azab yang disediakan untuk mereka adalah azab yang pedih. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Kaitannya sangat jelas sekali, yaitu ayat sebelum ini menerangkan tentang Allah menerima taubat orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk dan tercela sekali. Tetapi apabila pelakunya itu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi kaitannya dengan ayat sebelum ini adalah ayat sebelum ini menerangkan tentang
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia seperti umpamanya berzina. Namun apabila si pelaku zina itu bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat kalau mau bertaubat, yaitu bertaubat sebelum kematian tiba. Tetapi kalau sudah berada di sakaratul maut kemudian barulah bertaubat, maka taubatnya menjadi sia-sia. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, dan nampaknya ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya, yaitu berkaitan tentang taubat. Sebelum ini Allah menerangkan bukan khusus tentang taubat, tidak, tetapi menerangkan tentang hudud, yaitu tentang hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Ada hukum tentang anak-anak yatim, ada hukum tentang warisan, kemudian ada hukum tentang pelaku perbuatan zina. Nah, jangan sampai melanggar sehingga mengambil harta anak yatim, jangan sampai melanggar sehingga mengambil hak orang lain dalam pembagian warisan, jangan sampai melanggar sehingga melakukan perbuatan zina. Nah, apabila melanggar juga segeralah bertaubat sebelum kematian tiba. Inilah dia kira-kira ringkasan dari ayat-ayat yang telah kita pelajari dari awal surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat lilladzina ya'maluna su', yaitu taubat orang-orang yang melakukan keburukan atau kejahatan atau kemaksiatan atau kesalahan bijahalah, dengan kejahilan, dengan kebodohan. Thumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat kepada Allah dengan segera. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah menerima taubat atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidaklah taubat itu sebagai taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan secara berterusan. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga apabila salah seorang dari mereka itu didatangi oleh kematian, yaitu sudah sampai ajalnya, nyawanya akan tercabut dari badannya, qala inni tubtul an, dia pun berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak juga taubat itu diterima dari orang-orang yang mati, yang mana ketika ia mati itu mereka dalam keadaan kafir kepada Allah.
Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Jadi kalau taubat tidak diterima oleh Allah, maka Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya taubat atas Allah untuk diterima adalah dari orang-orang yang melakukan kejahatan dengan kejahilan, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah terima taubat mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu sebagai taubat yang diterima oleh Allah dari orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan secara berterusan, sehinggalah apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, maka ia pun berkata, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Nah, itu taubatnya tidak akan diterima. Dan juga tidak akan diterima taubat dari orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka itu kami sediakan untuk mereka azab yang pedih. Jadi dua ayat ini adalah ayat 17 dan 18. Ayat 17 menerangkan tentang taubat yang diterima. Ayat 18 menerangkan tentang taubat yang ditolak, yang tidak diterima. Taubat siapa yang diterima? Taubat orang yang segera bertaubat setelah melakukan kejahatan. Kemudian ketika melakukan kejahatan itu, ia dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Nanti kita akan terangkan apa makna dalam keadaan jahil, dengan kejahilan. Kemudian taubat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dari dua golongan manusia, yaitu golongan pertama adalah taubatnya itu ketika dia akan mati. Nah, itu taubat tidak diterima. Kemudian ada lagi golongan yang kedua, taubat yang tidak diterima adalah orang yang sepanjang hayatnya dalam kekufuran, kemudian dia mati dalam kekufuran, atau sebelumnya dia tidak kafir, tetapi ketika mati dalam keadaan kafir, maka orang itu pun juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubat mereka tidak diterima, mati dalam kekufuran. Maka azab yang Allah sediakan adalah azab yang pedih. Yang pertama diazab tidak, apa sebab? Taubatnya diterima. Orang yang taubatnya diterima, ia kembali bersih, ia kembali suci. Orang yang diterima taubatnya seperti keadaannya itu adalah seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Atta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dan taubatnya diterima adalah bersih seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Siapa orang yang tidak memiliki dosa sama sekali? Orang yang baru lahir. Kayaumin waladathu ummuh, yaitu seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, kalau tidak ada dosa berarti tidak akan disiksa. Namun apabila tidak bertaubat, sementara dia banyak melakukan kejahatan, bermakna berdosa. Setiap yang berdosa maka pasti akan disiksa. Maka orang yang taubatnya tidak diterima atau mati di dalam kekufuran, maka pasti menjalani siksaan. Allah pula menyebut siksaan yang diterima oleh mereka itu adalah siksaan yang pedih. Inilah dia ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini insyaallah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-17 dimulai dengan kata innama. Innama ini adalah adatut tahsir, yaitu kata yang digunakan untuk menerangkan bahwasanya yang akan disebutkan setelah innama itu adalah orang-orang yang diterima taubat. Lain dari itu tak diterima taubat. Maknanya kata innama ini adalah untuk meliputi. Yang diliputi oleh kata innama ini adalah yang disebutkan selepasnya, yaitu orang-orang yang
bertaubat dengan segera. Dan sebelumnya ketika melakukan kejahatan, melakukannya karena kejahilan. Jadi kejahatan dilakukan dengan kejahilan, dengan kebodohan, kemudian setelah itu segera bertaubat. Nah, orang-orang yang seperti ini diterima taubatnya apabila ia bertaubat kepada Allah. Jadi ada yang menambah kata innama ini dengan menyebutkan sesungguhnya hanyalah. Nah, kata hanyalah itu bermakna meliputi kepada orang tertentu saja. Umpamanya kita sebut kita akan beri hadiah kepada orang yang hanya duduk di depan saja. Nah, bermakna hadiah itu hanya bagi orang yang di depan saja. Kalau masuk ke barisan kedua tak dapat lagi. Itu tidak diliputi lagi. Itu sudah berada di luar. Nah, kata innama ini juga hanya meliputi yang disebutkan setelahnya saja, yaitu taubat yang akan diterima oleh Allah, taubat dari orang-orang yang hanya ketika melakukan kejahatan melakukannya karena kebodohan, kemudian hanya dari siapa? Dari orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah. Itu makna kata innama. Ini bisa kita dapatkan dari ayat yang lain. Umpamanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang bersaudara. Orang tidak beriman tak akan mungkin bersaudara. Karena iman itulah yang membuat kita bersaudara. Kalau tidak ada iman, itu persaudaraan itu karena kepentingan. Ada kepentingan bersaudara, tak ada kepentingan tidak bersaudara. Tetapi kalau orang-orang beriman ada kepentingan, tak ada kepentingan bersaudara. Apa sebab? Sebab yang membuatnya bersaudara adalah iman kepada Allah. Maka tafsirannya hanya orang yang beriman yang bersaudara. Dan kalau mau bersaudara dengan persaudaraan yang sejati, hanyalah dengan sama-sama beriman kepada Allah. Itulah makna kata innama. Berikutnya lagi, innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat atas Allah. Maknanya sesungguhnya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, itu maknanya. Apa makna taubat? Innamat taubatu. Sesungguhnya taubat itu. Taubat itu dari kata taba, yatubu, maknanya kembali. Ar-ruju'. Tubu ilallah maknanya adalah irji'u ilallah. Bertaubat kepada Allah maknanya kembali kepada Allah. Kalau disebut kata kembali, bermakna sebelum kembali kemana pergi? Tak kemana-mana pergi. Jadi sebelumnya pergi mengikuti kehendak hawa nafsu, akhirnya melakukan kejahatan. Bukan kehendak Allah yang diikuti, tapi kehendak hawa nafsu. Maka bila kehendak hawa nafsu bermakna dia sudah berpaling dari Allah. Nah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, yaitu dengan mengikuti kehendak Allah. Itu makna kata taubat. Jadi ketika disebut kata taubat, barulah seseorang itu betul-betul bertaubat apabila dia tinggalkan kehendak hawa nafsunya, kemudian dia sekarang mengikuti kehendak Allah. Itu baru namanya bertaubat. Tapi kalau masih juga mengikuti kehendak hawa nafsunya, kemudian dia juga menyebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, Rabbana zalamna anfusana, tapi dia tetap mengikuti kehendak hawa nafsunya, itu namanya berbohong dalam bertaubat. Karena dia belum lagi kembali kepada Allah. Sementara makna taubat itu adalah kembali kepada Allah. Sesungguhnya taubat itu ala Allah, atas Allah. Kalau disebut di sini kata ala Allah, atas Allah, bermakna adalah suatu kewajiban bagi Allah untuk menerima taubat orang yang apabila dia melakukan kejahatan karena kebodohan, dan apabila dia bertaubat dengan segera. Adalah satu kewajiban bagi Allah.
Apa makna kewajiban ini? Jangan pula difahami seperti kita melakukan kewajiban. Tidak. Kita memahaminya melalui Allah Subhanahu wa taala itu berjanji, apabila hambaku itu dia melakukan kejahatan karena kebodohan, kemudian dia segera bertaubat, maka Allah berjanji taubatnya akan diterima. Nah, apabila hamba itu ia bertaubat, maka Allah pun menepati janjinya. Nah, adalah Allah Subhanahu wa taala mustahil akan mengingkari janjinya. Maka adalah satu kewajiban bagi Allah untuk menepati janjinya. Ke atas siapa? Lilladzina ya'maluna su', yaitu ke atas bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang melakukan kejahatan di sini disebut dengan asu. Sebenarnya asu ini maknanya buruk. Buruk maknanya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kalau sebelum ini contohnya adalah berzina umpamanya. Atau contohnya adalah melakukan perhubungan sejenis umpamanya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atau umpamanya adalah mengambil hak orang lain dalam pembagian warisan, atau umpamanya mengabaikan dan mengambil harta anak yatim umpamanya, atau apa saja keburukan dan kejahatan. Kemudian perkataan bijahalah dengan kejahilan. Jangan difahami makna dengan kejahilan di sini adalah orang yang melakukan kejahatan itu dia jahil dengan kejahatan tersebut umpamanya. Sebab suatu kejahatan baru disebut sebagai satu kejahatan dan berdosa orang yang melakukannya apabila dia tahu itu suatu kejahatan. Kalau dia tak tahu itu suatu kejahatan, maka tidaklah berdosa orang yang melakukannya. Dia tak tahu. Kapan baru berdosa? Kalau dia tahu itu adalah kejahatan. Umpamanya belum tahu dia lagi bahwasanya itu adalah satu kesalahan, kemudian dia melakukannya, maka sebenarnya dia tidak berdosa sebab dia tidak tahu. Sama seperti ketika seseorang itu makan minum di siang Ramadan, boleh atau tidak? Tak boleh. Tetapi dia tak tahu bahwasanya dia sedang berpuasa. Nah, apabila tak tahu, apakah dia berdosa? Tidak berdosa, karena dia tak tahu. Lalu apa mana tidak tahu di sini? Dengan kebodohan di sini, dengan kebodohannya tentang akibat yang akan ia tanggung apabila dia melakukan keburukan itu. Ini makna bijahala. Dia jahil, dia tak tahu tentang akibat yang akan dia tanggung. Umpamanya orang yang berzina, tahu tidak dia akibat yang akan dia tanggung dengan berzina? Nah, dia jahil, dia tak tahu bahwasanya dia kalau berzina, kalau dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, akan mendapatkan azab di dunia ini. Allah sediakan untuknya azab di dunia ini dan juga azab di akhirat nanti. Azab di dunia ini adalah didera, dicambuk atau dirajam sampai mati. Kemudian di akhirat pula adalah akan disiksa di api neraka. Kalaulah dia tahu, akankah dia melakukan kejahatan? Tak akan mungkin melakukan kejahatan, karena tak tahu tentang akibat itulah maka dia melakukan kejahatan, sehingga dia berani melakukan kejahatan. Kemudian tahu dia sekarang, astagfirullahalazim, saya akan mendapat azab dan siksaan. Nah, ketika dia tahu, ia ingat. Sekarang dia tahu, tadi dia tak tahu. Sebab kalau tahu tadi mungkin dia melakukan kesalahan. Tidak mungkin. Sekarang dia sudah tahu. Ketika dia tahu, bermakna dia sadar, menyesali diri,
Nah, ketika dia menyesali diri, dia pun bertaubat, taubatnya menjadi sungguh-sungguh. Nah, taubat yang sungguh-sungguh itu diterima oleh Allah. Itu makna bijahalah, yaitu dengan keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu akibat yang akan ditanggung apabila melakukan kejahatan. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah dan adalah kewajiban bagi Allah untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kejahatan karena kejahilan, karena kebodohan. Karena dengan kejahilan itu kemudian ia teringat, tersadar bahwasanya kejahatan itu akan membawanya kepada siksaan dan azab dari Allah, kemudian dia summa yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah. Jadi tadi bijahalah tadi membuatnya menjadi sadar bahwasanya dia telah melakukan kejahatan yang bisa membawa kepada azab dan siksaan di dunia dan di akhirat. Maka ia pun setelah itu segera bertaubat kepada Allah. Nah, segera bertaubat kepada Allah ini ada dua tafsirannya. Pertama adalah segera bertaubat kepada Allah, selesai saja melakukan kejahatan, segera bertaubat. Umpamanya dia melakukan kejahatan pukul 9 pagi umpamanya. Dia tak menunggu malam dulu baru bertaubat, tidak. Selesai saya melakukan kejahatan, astagfirullahalazim, dia langsung beristighfar, langsung bertaubat kepada Allah. Itu namanya bersegera bertaubat kepada Allah, yaitu cepat kembali kepada Allah, tidak menunggu-nunggu. Ada yang lambat, menunggu-nunggu, tunggulah nanti malam lah. Ya, kalau nyawa sampai kepada nanti malam. Kalau petang hari dah meninggal dunia macam mana? Nah, ada pula yang lebih lama lagi dari itu. Tunggulah umur 55 nanti dah pensiun, nanti barulah bertaubat kepada Allah. Oh, lama sekali umur 55. Atau ada lagi yang lebih lama dari itu. Kami ini, keluarga ini meninggal lama-lama ini. Datuk saya dulu meninggal 80 tahun. Ayah saya 85 tahun. Saya ini mungkin 75 tahun. Nantilah bertaubat. Ini orang yang melambat-lambatkan diri dalam bertaubat. Orang yang segera bertaubat bermakna nampak kesungguhannya bertaubat. Nah, karena kesungguhannya itulah Allah menerima taubat. Ada lagi tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini adalah maknanya segera bertaubat sebelum kematian tiba. Maknanya dia bertaubat ketika masih hidup, yaitu dia bertaubat sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Jadi makna dia segera bertaubat itu segera bertaubat sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Jadi tadi segera bertaubat setelah selesai melakukan kejahatan. Tafsiran yang kedua ini segera bertaubat sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Kalau yang kedua ini sebenarnya tafsirannya ini adalah untuk menerangkan bahwasanya taubat yang dilakukan itu adalah taubat ketika masih lagi hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu bertaubat ketika ia masih lagi hidup sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan, Allah menerima taubatnya. Innama tuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya taubat hamba yang diterima itu adalah sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Selagi nyawa sebelum sampai ke kerongkongan bertaubat, taubat diterima. Ada dua tafsiran. Tetapi kita pula mesti memahami bahwasanya jangan melambat-lambatkan taubat. Nantilah sebelum nyawa saya sampai ke kerongkongan, saya akan bertaubat. Siapa di antara kita ini tahu bahwasanya nyawanya itu sampai ke kerongkongan itu kapan? Tak ada orang yang tahu.
karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia meninggal dunia. Maka maknanya kalau di antara kita ini tidak tahu kapan meninggal dunia, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Faulaika yatubullahu alaihim. Apabila melakukan kejahatan karena kebodohan, kemudian segera bertaubat kepada Allah, maka Allah pun menerima taubat mereka. Apabila Allah menerima taubat, maka semua dosa dihapus. Kita sudah terangkan sebelum ini, ada kejahatan yang dilakukan. Apabila melakukan kejahatan, maka yang tertinggal nanti di dalam hati itu adalah dosa. Besar kejahatan, besar dosa. Dosa itu bagaikan bintik hitam di atas hati. Nah, kemudian dosa ini akan melahirkan siksa. Jadi ada kejahatan, ada dosa, ada siksa. Kejahatan, semalam melakukan kejahatan. Apa kejahatannya semalam? Umpamanya dia tidak menepati janji semalam. Sekarang tidak. Sekarang mengikuti majelis ilmu. Tetapi dosa kejahatan yang semalam itu mungkin ada sampai saat ini. Ada dia bintik hitam di atas hati. Bermakna kalau ada, bermakna pasti akan disiksa. Mungkin sekarang belum disiksa karena Allah memberikan pengampunan, penutupan dosa. Tapi kalau Allah tak tutup dosanya, maka dia disiksa. Entah kepalanya lah yang pening umpamanya, entah barangnya lah yang hilang, entah apa lagi, banyak bentuk siksaan. Kita tak mau disiksa. Nah, apabila tak mau disiksa, dosa ini mesti dihapus. Bagaimana cara menghapuskan dosa? Bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu malam pula bertaubat. Bertaubat, senantiasa bertaubat. Kalau bisa 100 kali sehari semalam bertaubat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah atubu ilallahi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Nah, Rasulullah saja yang telah diampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang bertaubat 100 kali. Kita pula yang bergelimang dosa berapa kali? Mestinya lebih banyak dari itu. Maka banyak-banyaklah menyebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Paling tidak setelah selesai salat, bacalah 3 kali astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Semakin banyak, semakin baik, semakin bagus. Tetapi diiringi dengan penyesalan di hati, dan tidak akan menyesal kalau kita tidak membayangkan akibat yang akan kita tanggung dari kejahatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tak mau mengulanginya lagi. Cukup nih sekali ini saja, ini yang terakhir, saya tak akan buat lagi. Tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga adalah saya akan buat perbuatan-perbuatan baik sebagai menutupi keburukan-keburukan yang saya lakukan. Ada 3 syarat ini, maka taubat itu disebut sungguh-sungguh, maka akan diterima oleh Allah. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itu Allah terima taubat mereka. Wa kanallahu aliman hakima. Dan adalah Allah Maha mengetahui. Mengapa ditutup dengan kata Allah Maha mengetahui? Allah Maha mengetahui siapa yang bertaubat sungguh-sungguh. Karena ada orang yang taubatnya tidak sungguh-sungguh, di mulut saja astagfirullahalazim wa atubu ilaih, tapi di hati tak ada penyesalan, tidak ada keinginan atau keazaman untuk meninggalkan keburukan tersebut. Saya tak mau buat lagi. Tapi nanti kalau ada kesempatan, berarti tidak habis-habis menutup kejahatan yang dilakukan itu. Tak boleh beri peluang sedikit pun. Tidak, sekali-kali tidak. Meskipun nanti dia akan melakukan umpamanya di luar penguasaan dari dirinya,
terlakukan tanpa sengaja untuk kali yang kedua, itu di luar kemampuannya, maka apabila dia bertaubat lagi setelah itu, insya Allah taubatnya pun juga akan diterima apabila sungguh-sungguh. Tapi jangan merancang pula sekarang, ya Allah, ini hamba telah melakukan kejahatan, tapi nanti kalau ada peluang lagi hamba akan buat lagi, ya Allah. Setelah itu hamba akan bertaubat lagi, karena Engkau Maha penerima taubat. Bermakna itu ikut suka hati kita namanya itu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang hamba yang bermain-main dalam bertaubat. Itu masuk ke dalam kategori bermain-main dalam bertaubat. Meskipun 100 kali melakukan kesalahan, tetapi setiap kali melakukan yang 100 itu tidaklah merancang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Tetapi tidak ada melakukan perancangan sebelumnya. Kalau merancang bermakna dia bermain-main dalam setiap kali bertaubat. Hakimah, Maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah adalah menetapkan syariat taubat. Itu adalah kebijaksanaan Allah. Andaikan tidak ada syariat taubat, maka kita pasti gelisah. Sebab kita pasti akan disiksa. Tetapi dengan adanya syariat taubat, kemudian dengan syariat taubat itu kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan dihapuskan dan terselamatlah kita dari siksa, hilanglah kegelisahan kita. Kalau tidak, kita akan gelisah, akan takut, mungkin sampai ke tahap putus asa. Ini bisa mengganggu jiwa kita. Nah, ini membuat kita menjadi sengsara. Allah Maha bijaksana ditetapkannya syariat taubat. Dan yang menerima taubat di dalam Islam hanyalah Allah. Di luar Islam, pendeta berhak juga untuk menghapuskan dosa manusia. Sementara pendeta tidak mengetahui mana orang yang bertaubat sungguh-sungguh, mana yang tidak. Ada yang bersalah, dia pergi ke pendeta, wahai pendeta, ini saya sudah melakukan kejahatan ini. Saya mau bertaubat. Kata pendeta, baiklah kalau begitu. Di depanmu ada roti, makan. Di depanmu ada air anggur, minum. Roti itu adalah daging Yesus Kristus dan air itu adalah darahnya. Sudah kamu makan? Sudah kamu minum? Sudah, wahai pendeta. Dah, kamu terhapus dari dosa. Mudah sangat penghapusan dosa. Sementara orang yang bertaubat, mesti setelah melakukan taubat itu, ia akan merubah sikap. Dan tidak akan mungkin berubah sikap kalau tidak datang dari hati yang paling dalam. Tidak cukup dengan mulut dan perbuatan saja, dia mesti datang dari hati. Ada lagi yang lebih tidak masuk akal dari itu, yaitu untuk penghapusan dosa, berikan uang. Dengan uang itu terhapus dosa. Ini yang punya kerja Martin Luther di Jerman dahulu, dengan istilah sukukul ghufran, yaitu keluarkan uang, beli satu kertas, yang kertas itu apabila dibeli dengan uang yang banyak bisa menghapuskan dosa banyak. Kalau beli dengan uang sedikit, maka menghapuskan dosa sedikit. Kalau begitu, maka orang kaya saja yang akan terhapus dosanya. Orang miskin tak berpeluang untuk menghapuskan dosa karena tak ada uang untuk membeli. Ini pun tidak masuk di akal manusia. Tapi itu terjadi. Ada lagi bentuk syariat taubat dengan menyengsarakan diri. Kononnya pada diri manusia ini ada dua unsur, ada unsur jasad, ada unsur ruh. Untuk menghapuskan dosa itu kaitan dengan ruh, maka siksa badan. Semakin disiksa badan, maka semakin senang ruh. Begitulah cara penghapusan dosa yang ditanggung oleh ruh. Maka mereka memukul-mukul badan mereka, menyiksa-nyiksa badan mereka. Begitu cara taubat. Maka di dalam Islam tidak. Cara taubat di dalam Islam adalah menyesali, kemudian tidak mau mengulangi kembali, kemudian sikap berubah, yaitu dengan melakukan kebaikan untuk menebus keburukan.
Wa kana Allahu aliman hakima. Adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat berikutnya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tidaklah taubat itu akan diterima dari orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau tadi perkataan kejahatan itu disebut satu, asu itu bentuk satu kejahatan. Kalau di sini kejahatan-kejahatan, nah bentuk banyak, berarti adalah senantiasa melakukan kejahatan, bukan satu kejahatan tapi banyak melakukan kejahatan atau berterusan melakukan kejahatan. Mestinya kalau satu melakukan kejahatan segera bertaubat, satu bertaubat. Ini sudah banyak melakukan kejahatan belum juga bertaubat lagi, bermakna hatinya itu keras, bermakna tidak ada kesungguhan dalam bertaubat, bermakna tidak merasa bersalah dalam melakukan setiap kejahatan yang dilakukan. Tidak merasa bersalah. Nah, tidak merasa bersalah berarti orang ini adalah orang yang tidak layak untuk diterima taubatnya. Kemudian dia bertaubat juga, tapi kapan dia bertaubat? Allah sebutkan, hatta idza hadara ahadahumul maut. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, qala inni tubtul an. Dia berkata, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Jadi bertaubat juga, tapi kapan waktunya? Ketika nyawanya akan dicabut. Nah, ketika itu baru bertaubat. Tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi, innama tuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya taubat seorang hamba itu diterima selagi nyawanya belum sampai lagi ke kerongkongan. Sekarang dia akan dicabut, nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Gar itu maknanya nyawa ada sampai ke kerongkongan. Orang yang akan mati, nyawanya dicabut, dia akan mengeluarkan kata gar. Nah, kalau sudah keluar gar, maka taubat tidak akan diterima. Lihatlah, saksikanlah orang yang mati, pasti dia akan mengeluarkan untuk terakhir kali. Setelah itu jatuhlah kepalanya, mati. Nah, ketika itu bertaubat, taubat tidak akan diterima karena sudah habis masanya. Maka disebutkan taubat itu pada masa kita ada pilihan. Kapan pada masa pilihan? Sekarang ini ada masa pilihan ini. Nanti ketika akan mati itu tak ada pilihan lagi. Itu namanya masa al-ittirar. Bertaubat itu pada masa al-ikhtiyar, tidak pada masa al-ittirar, yaitu pada masa kita bisa memilih. Itulah dia taubat. Nanti tak ada pilihan lagi. Mau tak mau, suka tak suka, maka akan mati. Tak ada pilihan. Sekarang ini ada pilihan oleh Allah, karena Allah beri kita peluang untuk menjalani hidup ini. Nah, pada masa pilihan ini kita dalam ujian, tetapi pada masa nanti ketika sakratul maut itu bukan masa ujian lagi, itu masa balasan. Maka kita akan dibalas nanti pada waktu sakratul maut, dinampakkan ini tempat kamu nanti, dinampakkanlah neraka umpamanya. Sudah, itu dah balasan itu. Terbelalaklah matanya ketika itu dalam ketakutan, ditarik rohnya, nyawanya, ketika itu baru bertaubat. Itu bukan masa bertaubat. Pernah dahulu Fir'aun melakukannya. Ini disebutkan dalam surah Yunus ayat 90 dan 91. Hatta idza adrakahul gharaq, yaitu ketika ia akan ditenggelamkan di dalam laut. Qala, maka Fir'aun pun berkata, aman, aku beriman. Kata Fir'aun, sekarang aku beriman nih. Tetapi Allah pula balas, al-an qad asaita qabl, sekarang kamu baru beriman dan kamu telah melakukan pelanggaran sebelum ini. Oh, tidak, taubatmu tak diterima sekarang ini.
Jadi ada juga orang yang bertaubat ketika rohnya akan dicabut. Seperti siapa? Seperti Fir'aun, karena Allah menceritakannya dalam Al-Quran. Tapi kita tak bisa melihatnya sekarang ini. Mungkin ada juga orang yang bertaubat seperti itu, tapi kita tak tahu, karena kita tidak mengetahui apa yang berlaku ketika orang berada dalam sakratul maut. Tapi karena Allah menceritakan, pasti ada orang yang seperti Fir'aun itu. Tapi siapa orangnya kita tak tahu. Yang penting adalah jangan kita, itu saja yang penting lah. Jangan sampai kita yang seperti itu. Kemudian ada di sini isyarat, yaitu hatta idza hadara ahadahumul maut. Sampai ketika salah seorang dari mereka itu didatangi oleh mati. Kita yang mendatangi mati atau mati yang mendatangi kita? Kita yang mendatangi mati. Belum lama lagi, belum lagi, masih lama ini. Sekarang masih umur 50. Nanti umur 61, 62, 63. Nah, mati saya umur 63. Kita mendatangi mati atau mati mendatangi kita? Dalam ayat ini sebagai fa'il adalah al-maut. Al-maut berbaris hadapan, al-mautu. Kemudian maf'ul yang didatangi adalah ahadada, berbaris di atas. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga ketika kematian datang kepada mereka. Bermakna mati itu yang datang kepada kita, bukan kita yang mendatangi mati. Apabila kita mendatangi mati, pasti kita tahu kapan kita mati. Sementara tak ada satupun di antara kita ini yang tahu kapan kematian. Bermakna bukan kita yang mendatangi mati, tapi mati yang mendatangi kita. Mati tahu di mana kita berada? Tahu, mati tahu. Karena mati itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati itu ciptaan Allah. Yaitu dengan dicabut nyawa. Kematian itu adalah satu perbuatan dan ia adalah ciptaan Allah. Kematian ciptaan Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati itu ciptaan Allah. Kemudian yang mencabut nyawa kita sehingga kita mati adalah malaikat maut. Melalui perantaraan malaikat maut, Allah pun memberitahu, wahai malaikat maut, itu nyawanya sudah habis itu, umurnya sudah habis itu, maka cabut nyawanya itu. Maka malaikat maut pun turun menetapkan kematian yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkanlah kematian ke atas dirinya, dicabutlah nyawanya, maka matilah dia. Kalau sudah mati bermakna habis, sudah terpisah roh dari badan, berakhirlah hidup di dunia. Malaikat tahu tidak siapa yang akan dicabut nyawanya? Tahu. Mungkin dia berkeliaran dekat-dekat ini saja. Iya. Dan masing-masing di tangan kita itu sudah ada nomor giliran. Siapa yang akan segera dicabut nyawanya? Nah, tengoklah nomor giliran, tengok di tangan masing-masing. Nomor berapa? Kita tak tahu. Tetapi semua kita itu sudah pegang nomor giliran. Tinggal tunggu waktu sampai masanya malaikat maut akan datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dimajukan barang sesaat dan tidak akan dimundurkan sedetik pun sampai waktu kematian tiba. Kematian itu akan mendatangi. Jadi kalau kematian yang mendatangi, bersiap sedialah sepanjang masa. Bersiap sedia sepanjang masa, di rumah, di jalan, di masjid, kapanpun. Jangan sampai ketika malaikat maut datang, kita dalam keadaan tidak bersedia. Alangkah baiknya kalau malaikat maut datang, kita dalam keadaan melakukan ketaatan. Ada seorang hamba Allah itu, malaikat maut datang kepadanya di bulan Ramadan.
Bagus. Di malam Jumat, bagus. Di malam Ramadan, di malam Jumat, kemudian ketika salat, lagi bagus. Ketika sujud, lagi bagus. Kita ketika apa Kak ya? Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Maka selalu kita berdoa, ya Allah, tutuplah usia kami dengan penutup yang baik, yaitu ketika kami melakukan ketaatan. Jangan tutup usia kami dengan penutup yang buruk, yaitu ketika kami melakukan kemaksiatan. Bagaimana caranya? Jangan buat kemaksiatan, buat ketaatan saja, maka insya Allah akan ditutup dengan ketaatan yang dilakukan. Walalladzina yamutuna wahum kufar, dan tidak juga diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ada dua di sini ini. Golongan pertama, orang-orang yang melakukan kejahatan, senantiasa melakukan kejahatan, kemudian di akhir ayat bertaubat kepada Allah. Siapa mereka ini? Ulama tafsir menyebutkan mereka ini adalah dari kalangan umat Islam juga, dari kalangan orang kafir juga. Jadi sifatnya umum. Sementara yang kedua ini, walladzina yamutuna wa hum kuffar, ini hanya untuk orang-orang kafir saja. Ini golongan orang-orang kafir. Tadi golongan sifatnya umum, orang Islam dan orang kafir. Ini pula orang kafir saja. Maka tadi umum, sekarang khusus. Ini namanya atful khas alal am, yaitu melanjutkan yang umum dengan yang khusus. Umum dulu baru khusus. Kalau umum dulu baru khusus, maka isinya adalah atau tujuannya adalah penekanan di dalamnya. Di dalamnya adalah penekanan. Wahai umat Islam, ini berarti umum ini ya. Wahai umat Islam, hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu, karena ilmu sangat penting bagi kehidupan. Kemudian ada yang khusus, yaitu wahai jemaah Masjid Agung. Jemaah Masjid Agung ini adalah lebih khusus dari umat Islam. Wahai umat Islam, hendaklah menuntut ilmu, senantiasa menuntut ilmu. Kemudian kita tambah, dan wahai jemaah Masjid Agung, tuntutlah ilmu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, berarti kepada jemaah Masjid Agung ini ada penekanan, karena ia adalah yang khusus disebutkan setelah umum. Begitu juga dalam ayat ini, yaitu taubat tidak diterima dari orang Islam dan orang kafir yang melambat-lambatkan bertaubat, dan taubat lagi tidak diterima. Ada penekanan dalamnya. Lebih tidak diterima lagi. Dari siapa? Dari orang yang mati dalam kekufuran. Yang bertaubat saja ketika mati tak diterima, apalagi yang tidak bertaubat sama sekali dan mati dalam kekufuran. Bermakna ada penekanan di dalamnya. Ini makna ayat. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Mengapa disediakan azab yang pedih? Sebab telah gagal dalam menjalani hidup. Hidup itu untuk beribadah kepada Allah, tapi melakukan kejahatan. Tapi memang kita ini adalah manusia, melakukan kesalahan. Baik, kalau memang manusia melakukan kesalahan, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Anak Adam itu adalah banyak melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Ini pula tak mau bertaubat, bermakna angkuh dan sombong. Untuk orang yang angkuh dan sombong, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Kalau disebut azab yang pedih, bermakna azab yang memedihkan. Karena pedih itu memedihkan, memedihkan jiwa, memedihkan raga. Memedihkan jiwa, hati di dalam pedih. Kemudian memedihkan raga, kulit yang di luar yang merasakan kepedihan, merasakannya karena dibakar dengan api. Dan setiap kali
kulit itu hangus, Allah akan ganti dengan kulit yang lain supaya merasakan kepedihannya. Jadi azaban alima maknanya azaban mu'lima, maknanya azab yang memedihkan jiwa dan memedihkan raga. Itu disediakan untuk orang yang tidak diterima taubatnya atau tidak mau bertaubat sampai kematian tiba. Pengajaran bagi kita adalah di antara dua, bertaubat atau tidak bertaubat. Bertaubat itu adalah untuk menyelamatkan diri kita dari azab dan siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan apabila mau taubat itu diterima sehingga terselamat dari siksaan, bersegeralah bertaubat. Dan sadarilah, ingatlah, jangan sampai lupa bahwasanya setiap dosa yang kita miliki disebabkan karena kejahatan yang kita lakukan, pasti akan kita terima akibatnya, yaitu berupa azab dan siksaan. Itu sudah menjadi janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Andaikan kita menyadari dan senantiasa ingat akibat yang akan ditanggung dari kejahatan yang kita lakukan, maka pasti tidak akan mungkin melakukan kejahatan tersebut. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita di dalam menjalani hidup ini, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.